Di tengah kota yang ramai, terdapat sebuah sekolah tua yang terlupakan. Seiring berjalannya waktu, bangunan sekolah itu menjadi semakin menyeramkan dengan dinding yang retak dan jendela-jendela yang pecah. Sebagai satpam di sekolah tersebut, aku sering merasa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana sepi dan gelap di malam hari selalu membuat bulu kuduku merinding. Pada suatu malam yang gelap, aku duduk sendirian di ruang jaga, sambil memperhatikan monitor CCTV. Tiba-tiba, layar monitor tersebut berkedip, dan aku melihat sosok bayangan perempuan dengan wajah yang rusak muncul di koridor sekolah. Hatiku berdegup kencang saat melihat sosok itu mendekat. Tubuhku kaku dan aku tidak bisa bergerak. Sosok itu semakin mendekat, dengan matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Tanpa suara, sosok itu menghilang begitu saja. Aku mencoba memperbaiki diri dan mengumpulkan keberanian untuk memeriksa koridor, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana. Kejadian itu membuatku terganggu selama berhari-hari. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya imajinasi, tetapi ketakutan itu terus menghantui pikiranku. Malam berikutnya, kejadian yang sama terulang. Sosok perempuan dengan wajah yang rusak kembali muncul di monitor CCTV, bergerak menuju ruang jaga tempatku berada. Aku segera menelpon rekan kerjaku untuk meminta bantuan, tetapi ketika kami berdua tiba di sana, sosok itu sudah menghilang lagi, hanya dingin dan kesunyian yang menyambut kami. Kami memutuskan untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Kami memeriksa setiap sudut sekolah, mencari jejak sosok misterius itu, tetapi tidak ada yang kami temukan. Semakin sering kejadian itu terjadi, semakin takut aku. Setiap malam menjadi penuh dengan ketakutan akan kemunculan sosok itu. Aku mencoba berbicara dengan penjaga malam lainnya, tetapi mereka hanya menganggapku gila. Mereka tidak pernah melihat apapun di CCTV. Namun, aku tahu aku tidak sendiri. Sosok itu nyata, dan keberadaannya semakin mengancam. Suatu malam, aku memutuskan untuk mengambil langkah berani. Aku membawa kamera dan merekam setiap sudut sekolah, berharap bisa menangkap bukti keberadaan sosok misterius itu. Tetapi semakin aku mendekati ruang jaga, semakin kacau pikiranku. Aku merasa ada yang mengawasi setiap gerakanku, dan ketakutanku semakin menggelayut. Saat aku memutar sudut koridor, aku melihatnya. Sosok perempuan dengan wajah yang rusak berdiri di ujung lorong, menatapku dengan mata kosongnya. Aku merasa takut, tetapi juga penasaran. Tanpa pikir panjang, aku mendekatinya dengan hati yang berdegup kencang. Namun, ketika aku hampir menyentuhnya, sosok itu menghilang begitu saja. Aku hanya bisa menatap kosong ke arah yang tadi ia berada. Pulang ke rumah, aku tidak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi oleh wajah sosok misterius itu, dan pertanyaan tentang siapa dia dan mengapa dia menggangguku. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah sekolah ini. Aku pergi ke perpustakaan kota dan mencari arsip yang berhubungan dengan sekolah itu. Setelah beberapa jam mencari, aku menemukan artikel lama tentang kecelakaan yang terjadi di sekolah itu puluhan tahun yang lalu, sebuah kecelakaan yang menewaskan seorang siswi perempuan. Menurut artikel itu, siswi tersebut meninggal dalam kecelakaan tragis di koridor sekolah. Wajahnya rusak parah akibat kecelakaan tersebut, dan kabarnya, hantunya masih gentayangan di sekolah hingga hari ini. Aku tercengang, apakah sosok yang aku lihat di monitor CCTV adalah hantu dari siswi yang meninggal itu? Dengan hati yang berdebar, aku kembali ke sekolah pada malam hari. Kali ini, aku membawa denganku sebuah lilin dan cermin, seperti yang aku baca dalam cerita rakyat tentang mengusir hantu. Saat malam semakin larut, aku menyalakan lilin dan memperhatikan cermin dengan harapan bisa memanggil sosok hantu itu. Tidak butuh waktu lama sebelum aku merasakan kehadiran sesuatu di sekitarku. Angin berdesir dan suara langkah kaki yang menyerupai desisan kain terdengar di koridor. Aku menatap cermin dengan tatapan tegang, menunggu sosok misterius itu muncul, dan ketika itu terjadi, aku hampir tidak bisa bernafas. Sosok perempuan dengan wajah yang rusak muncul di depan cermin, matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Aku merasa kekuatan aneh menarikku ke arahnya. Dengan hati yang berdebar, aku mencoba berbicara dengan sosok itu. Aku bertanya mengapa dia menggangguku, dan apa yang dia inginkan. Namun, sosok itu hanya menatapku dengan hampa, seolah tidak bisa menjawab pertanyaanku. Aku merasa putus asa, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tiba-tiba, sosok itu menghilang begitu saja, meninggalkanku sendirian di koridor yang gelap.
aku merasa kelelahan dan ketakutan, tetapi juga ada perasaan lega bahwa kehadirannya telah pergi. Berbulan-bulan berlalu tanpa kejadian yang aneh lagi. Aku merasa lega bahwa mungkin hantu itu telah pergi untuk selamanya. Namun, ketika aku sudah mulai melupakan kejadian itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Salah satu murid sekolah ditemukan tewas di koridor yang sama dengan luka-luka yang mengerikan di wajahnya. Berita itu membuatku mual. Apakah hantu perempuan itu kembali? Apakah dia telah membawa maut kepada murid yang tidak berdosa? Aku merasa bertanggung jawab untuk menghentikan teror itu. Aku tidak bisa membiarkan hantu itu merenggut lebih banyak nyawa. Dengan hati yang berat, aku kembali ke sekolah pada malam hari, bersiap untuk menghadapi hantu itu sekali lagi. Kali ini, aku membawa denganku segelitir keyakinan bahwa aku harus mengusir hantu itu dari sekolah ini, untuk selamanya. Saat aku berjalan di koridor yang gelap, aku merasa kehadiran sesuatu di sekitarku. Aku tahu hantu itu tidak akan pergi begitu saja. Tanpa ragu, aku mencari korban yang telah jatuh ke tangan hantu itu sebelumnya. Aku tahu aku harus menemukan cara untuk menghentikan siklus teror ini. Ketika aku sampai di tempat kejadian, aku merasa detak jantungku semakin cepat. Aku tahu aku harus bertindak cepat sebelum terlambat. Dengan langkah mantap, aku menyiapkan segelitir alat yang kubawa. Aku tidak akan membiarkan hantu itu merenggut lebih banyak nyawa. Saat aku mendekati tempat kejadian, aku merasa kekuatan aneh menarikku. Tapi aku tidak akan mundur. Aku harus mengakhiri ini. Saat aku sampai di sana, aku melihatnya. Sosok perempuan dengan wajah yang rusak, berdiri di ujung koridor dengan tatapan kosongnya. Tanpa ragu, aku mengeluarkan alat yang kubawa dan mempergunakan kekuatan yang kubawa. Aku tidak akan membiarkannya meneror lagi. Saat aku mengarahkan alat itu ke arah hantu, sesuatu yang luar biasa terjadi. Sosok itu mulai memudar, seolah-olah terhisap oleh kekuatan yang lebih besar. Aku menatap dengan takjub saat sosok itu semakin pudar, hingga akhirnya lenyap begitu saja. Aku merasa lega, tetapi juga ada perasaan sedih bahwa akhirnya hantu itu telah menemukan kedamaian. Setelah itu, tidak ada lagi kejadian aneh di sekolah itu. Aku merasa lega bahwa teror itu telah berakhir, dan aku bisa kembali menjalani hidupku dengan tenang. Tetapi meskipun telah berlalu waktu, aku tidak akan pernah melupakan pengalaman itu. Pengalaman menjadi satpam di sekolah yang dihantui oleh sosok hantu perempuan dengan wajah yang rusak. Kisah itu selalu akan terpatri dalam ingatanku, sebagai pengingat bahwa dunia ini penuh dengan misteri yang tak terpecahkan. Namun, aku juga merasa lega bahwa aku telah menemukan keberanian di dalam diriku untuk menghadapi teror itu, dan akhirnya mengusirnya dari sekolah itu untuk selamanya. Dan meskipun terkadang bayangan sosok itu masih menghantui pikiranku, aku tahu bahwa aku telah mengatasi ketakutanku dan menjadi lebih kuat karena pengalaman itu.